Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmatu tasi'atu wa tis'una ba'dal mi'ah minal hikamil ata'iyah. Qala Imam Ahmad ibnu Ata'illah Asy-Syadari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihi. Hikmah yang ke-199 daripada kitab Al-Hikam, Imam Ahmad ibnu Ata'illah Asy-Syadari berkata di dalam hikmahnya, man lam ya'rif qadrona ami wajada fiha. Halaman berapa itu? Halaman 34, halaman 34 pertengahan. Halaman 34 pertengahan 34. Man lam ya'rif rubbama waradati zulam alaika liyu'arrafaka qadrama man nabihi alaika. Rubbama waradati zulam alaika liyu'arrafaka qadrama man nabihi alaika. Rubbama waradati zulam, terkadang tumeka pirang-pirang kegelapan kepetengan alaika ing atase sira liyu'arrafaka supaya mengenal sapa Allah ka ing sira. Qadrama man nabihi kadare perkara kang wis paring sapa Allah bihi kelawan ya si Allah alaika ing atase sira. Malam ya'rif qadrana anti wajdaniha arafaka biwujudi yatadaniha. Man lam ya'rif utawi sapa wong lam ya'rif iku ora ngerti sapa man qadrana ing kadare nikmat bi wajadiha kelawan anane naimi. Arrafaka iku bakal ngenal sapa wong ha ing naimi diwujudi kedananiha
kelawan anane kahilangane yatina amin, kelawan anane kahilangane yatina amin. Maka sebelum membahas pengajian malam ini, perlu diketahui pengajian minggu lalu, rubama waradati zulam alaika. Rubama waradati zulam, kadangkala datang beberapa kegelapan alaika kepada kita, liyu'arrafaka, supaya Allah kenalkan akan kegelapan tersebut pada romaman bihi alaika. Maka pengajian minggu lalu, rubama waradati zulam, kadangkala kita ini butuh dengan kegelapan, kadangkala kita ini butuh dengan masalah, kadangkala kita ini butuh dengan kemiskinan, kadangkala kita ini butuh dengan penyakit, kadangkala kita ini butuh dengan kesusahan, kadangkala kita ini butuh dengan kemiskinan. Agar apa? Liyu'arrafaka, agar kita mengenal nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bila mana seseorang tersebut senantiasa sehat hidupnya, dia tidak pernah merasakan sakit sedikit pun, maka dia tidak akan bisa bersyukur atas nikmat sehat. Bila mana seseorang tersebut hidupnya kaya terus menerus, dia tidak pernah miskin, maka dia tidak akan bisa bersyukur atas rizki yang telah Allah berikan kepada dirinya. Maka bila mana seseorang tersebut tidak pernah merasakan sakit, maka Allah tarik seorang tersebut agar merasakan sakit, supaya dia bisa mengenal bahwa nikmat begitu besar yang telah Allah berikan kepada dirinya. Apa itu nikmat? Nikmat sehat badan. Kadangkala seseorang tersebut butuh dengan kemiskinan. Bila mana seseorang tersebut kaya terus menerus, dia tidak pernah miskin, maka dia tidak akan mengenal nikmat yang telah Allah berikan kepada dirinya berupa rizki yang banyak. Maka Allah tarik rizkinya tersebut supaya dia mengenal bahwa banyak duit tersebut itu anugerah yang Allah berikan kepada dirinya. Maka kadangkala orang bisa mengenal suatu nikmat karena adanya kemiskinan. Kadangkala orang bisa mengenal suatu nikmat karena ada rasa penyakit. Kadangkala orang bisa mengenal suatu nikmat karena ada kesusahan di dalam hidupnya. Kadangkala seseorang bisa mengenal nikmat Allah karena datang penyakit di dalam kehidupannya. Ketika dia sakit, barulah dia menyadari bahwa nikmat sehat badan itu luar biasa. Sedangkan nikmat sehat badan yang luar biasa tersebut itu datang daripada Allah, dan kita wajib untuk mensyukuri atasnya. Kadangkala kita tidak pernah bersyukur atas nikmat Allah. Kadangkala kita dikasih kesehatan badan, kita tidak pernah bersyukur atas nikmat sehat badan. Kadangkala kita dikasih rukunnya rumah tangga kita, kita tidak pernah bersyukur atas nikmat rukunnya rumah tangga kita. Kadangkala kita tidak mengerti dan tidak mengenal suatu nikmat daripada Allah. Maka Allah ambil kesehatan kita. Barulah di situ kita sadar bahwa sehat itu sangat amat mahal. Ketika kemiskinan jatuh di dalam kehidupan kita, maka kita sadar bahwa rizki yang telah Allah berikan kepada hidup kita itu belum kita syukuri. Kadangkala kita mengenal atas syukur daripada Allah ketika datang kemiskinan. Kadangkala kita mengenal suatu syukur daripada Allah ketika datang kemiskinan.
Kita tidak pernah bersyukur atas sehat badan kita. Kita tidak pernah bersyukur atas rezeki yang Allah berikan. Kita tidak pernah bersyukur atas rukunnya rumah tangga yang telah Allah berikan kepada diri kita. Akhirnya Allah rusak rumah tangga kita. Disitulah kita bisa bersyukur bahwa tentramnya rumah tangga itu sangat amat luar biasa. Kadangkala kita nggak pernah bersyukur dikasih kesehatan badan sama Allah. Akhirnya diambil sama Allah kesehatan tersebut sehingga orang tersebut sakit. Ketika seorang tersebut sakit, barulah dia bisa bersyukur. Ternyata nikmat luar biasa ketika kita sehat badan. Maka dalam pengajian minggu lalu, rubbama waradati zulam alaika. Qala ba'duhum, berkata sebagian ulama, innal abda la ya'malu zamba wa yadkhulu bihil jannah wa ya'malu hasana wa yadkhulu bihan nar. Sebagian ulama ahli sufi berkata bahwa seorang hamba berbuat dosa maka masuk surga dengan dosanya itu. Dan seorang hamba berbuat kebaikan maka masuk neraka dengan kebaikannya tersebut. Kadangkala dalam pengajian minggu lalu, rubama waradati zulam alaika. Kadangkala kita ini butuh dengan kegelapan. Supaya liu'arrafaka, kita bisa mengenali atas sesuatu yang telah Allah berikan kepada kita. Andaikan lampu di atas kita ini terang terus, gak pernah padam, kita tidak akan bisa mengenali dan kita tidak akan bisa bersyukur atas terangnya ini lampu. Ketika lampu tersebut dipadamkan sama PLN, akhirnya mati lampu. Disitulah kita butuh sama yang namanya terangnya itu lampu. Kadangkala Allah berikan dosa kepada kita. Kadangkala Allah berikan dosa kepada kita karena kita membutuhkan satu dosa yang mana kadangkala satu dosa tersebut bisa membuka jalan menuju surga. Karena perkataan ba'dul ulama, ada sebagian seseorang yang karena dosanya, sebab dosanya dia masuk ke dalam surga. Dan ada sebagian orang dia masuk neraka karena sebuah amalnya, karena sebuah ketaatannya. Bagaimana ini? Seperti apa orang yang berbuat dosa lantas dengan sebab dosanya tersebut, seseorang tersebut masuk ke dalam jannah, masuk ke dalam surganya Allah. Ketika dia berbuat dosa, maka dosa tersebut selalu ada di depan matanya. Dosa tersebut selalu ada di benak pikirannya. Ketika dia mengingat akan dosanya, maka keluarlah air matanya. Ketika dia mengingat akan dosanya, dia merintih dan nangis di hadapan Allah. Dan dia taubat di hadapan Allah. Maka dengan dosa tersebut menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Maka dalam pengajian minggu seperti apa orang yang karena amalnya masuk ke dalam neraka? Seperti apa orang yang karena taatnya masuk ke dalam neraka? Ketika dia selalu mengingat-ingat kebaikannya, lantas dia sombong atas ibadahnya, dia ria atas ijabahnya, dia ujub atas ibadahnya, dia menyombongkan sebuah amalnya, lantas dia memandang selain daripadanya itu makhluk yang hina hanya karena seseorang tersebut tidak pernah ibadah. Dia merasa dirinya itu makhluk yang spesial karena sering dia ibadah dan dia selalu mengingat-ingat sebuah amal di benaknya. Dia mengingat-ingat sebuah kebaikan yang dia berikan kepada orang lain. Ketika dia sering mengingat-ingat suatu kebaikan, inilah kadangkala kebaikan tersebut yang membawa seseorang tersebut masuk ke dalam neraka. Karena tanda sebuah amal ditolak sama Allah. Nih, tanda sebuah amal ditolak sama Allah. Ketika kita sering ingat sama amal-amal kita. Karena orang beramal itu seperti melempar batu ke laut. Ini udah lupa aja. Ketika kita sering mengingat-ingat sebuah amal, ini min alamat, ini satu tanda bahwa amal kita ditolak sama Allah.
Maka dosa itu melahirkan 3 samroh dalam pengajian kemarin. Kita ringkas samroh yang ketiga tersebut, buah yang ketiga daripada perbuatan dosa itu, yang bisa mengantarkan seorang hamba ke dalam surga. Bila mana seorang hamba melakukan dosa, bila mana seorang hamba melakukan maksiat, lantas dengan maksiatnya tersebut dia taubat di hadapan Allah dan dia merintih dan nangis di hadapan Allah, inilah salah satu tanda bahwa dosa yang dia lakukan itu adalah sabil. Ini adalah jalan menuju Allah dan bisa mengantarkan dia ke dalam surga. Sebuah amal yang bisa mengantarkan seorang ke dalam neraka ketika dia sering mengingat amalnya. Cirinya seperti apa? Dia selalu berkata-kata ketika dia sering berbuat amal. Dia selalu mengingat-ingat amalnya, bahkan keluar daripada lisannya bahwa dia telah beramal A, beramal B, beramal C. Ini salah satu tanda bahwa amalnya telah ditolak sama Allah. Ada tandanya. Karena akal kita ini adalah fi'il Allah. Kita ini adalah perbuatan Allah. Kenapa Allah menghendaki demikian? Ini salah satu tanda bahwa amaliyah kita ditolak sama Allah. Tanda ciri sebuah amal tersebut diterima sama Allah ketika kita tidak mengingat-ingat sebuah amal, ketika kita tidak mengingat-ingat sebuah kebaikan, ketika kita habis membantu orang, kita omongin terus. Dia itu kalau nggak ada gua melarat dia itu. Dia usaha dia pertamanya modalnya minjem duit sama gua. Ini sebuah amal yang mengantarkan seseorang ke dalam neraka. Kalau nggak ada gua mau melarat deh hidupnya. Kayak nih karena gua tuh lagi sedang belangsaknya malam-malam datang ke rumah gua sampai nangis-nangis sama anak bininya minjem duit, gua kasih. Itu buat modal. Jaya kan dia sekarang. Diomong-omong terus kebaikannya. Ini salah satu tanda bahwa tertolak amalnya di sisi Allah. Seperti apa dosa yang mengantarkan seorang hamba ke dalam surga? Wa qad warada, sungguh mendatang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annal abda la yazlimu fayadkhulu bihil jannah. Bersabda berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tegese Kanjeng Nabi Muhammad, kata Kanjeng Rasul, bahwa seseorang hamba itu berbuat dosa, maka masuklah dia dengan sebab dosanya itu ke dalam surga. Kata Nabi. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang hamba berbuat dosa, dengan dosanya itu dia masuk ke dalam surga. Faqila kaifa zalik ya Rasulullah, kata sahabat. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa ya Rasulullah? Orang berbuat dosa masuk ke dalam surga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab, yaqulu nasba ainaihi saiban minhu farahatta yadkhulal jannah. Kata Kanjeng Rasul, orang yang berbuat dosa lalu dosanya itu selalu ada di benaknya, dosanya itu selalu ada di pikirannya, dosanya itu selalu ada di hadapan matanya. Dia taubat kepada Allah dan dia lari meninggalkan dosa tersebut, akhirnya sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan menganggap rendah ada orang yang berbuat salah. Jangan menganggap rendah ada orang yang berbuat salah.
Jangan menganggap rendah ada orang yang berbuat dosa. Barangkali dengan dosanya tersebut itu penyebab dia masuk ke dalam surga. Kita tidak pernah tahu seberapa besar taubat dia di hadapan Allah ketika datang malam hari. Kita tidak pernah tahu seberapa banyak tangisan dia di hadapan Allah ketika datang malam hari. Kadangkala kita terlalu menyombongkan diri kita hanya karena kita selalu taat kepada Allah. Kadangkala kita selalu menyombongkan diri kita hanya karena kita sering berbakti kepada Allah. Padahal kita sombong atas amal kita. Padahal kita sombong atas amal kita. Padahal dia selalu menangisi akan dosa-dosanya. Barangkali kita masuk ke dalam neraka sebab amal-amal yang kita sombongkan. Barangkali dia masuk ke dalam surga sebab dosa-dosa yang senantiasa dia taubati. Kita tidak pernah tahu hubungan seorang hamba kepada Tuhannya. Kita tidak pernah tahu keintiman seorang hamba kepada Tuhannya. Nah, itu dalam pengajian mingguan. Banyak dosa kita, banyakin taubatnya. Barangkali dengan taubat itu yang mengantarkan kita ke dalam surganya Allah. Jangan disesali, tapi ditaubati. Minta maaf, minta ampun sama Allah. Sampai nangis di hadapan Allah. Terus nangis di hadapan Allah. Jangan datang-datang minta, ya Allah, ini belangsak baik gimana ya Allah. Ono tetangga ono mau udah kebeli mobil, ya Allah. Kita mau boro-boro mobil motor butut ya Allah, dikatain bayar sama orang sama tetangga, ya Allah, gimana ya Allah ini. Datang-datang minta baik, salahnya sabrek-abrek sama Allah. Kata Allah, nah gitu. Minta maaf dulu sama Allah, nangis dulu di hadapan Allah. Nangis di hadapan Allah, nangis di hadapan Allah. Akuin kesalahan-kesalahan diri kita di hadapan Allah. Ketika kita sudah akui kesalahan-kesalahan diri kita, maksiat-maksiat diri kita, dosa-dosa diri kita, keingkaran kita di hadapan Allah, akui, tangisi di hadapan Allah. Barulah di situ kita meminta dan berdoa kepada Allah. Maka dalam pengajian kemarin ibarat kita punya bos, punya Pak Haji, ya kan? Pak Haji punya empang, punya ayam, ayamnya tiap malam kita bakarin, kita colongin. Empangnya tiap hari kita pancingin. Datang-datang ke rumahnya kita minjem duit. Kira-kira dikasih nggak? Kagak bakalan dikasih. Ya kan? Itu Pak Haji tahu. Empang gua lu mulu yang mancingin, ayam gua hilang lu mulu yang nyolongin. Datang-datang ke rumah gua lu minjem duit, dikasih gak? Gak ada. Coba kalau kita datang ke rumahnya, kita minta maaf Pak Haji, maafin, kita lapar Pak Haji. Kita lapar makanya nyolong ikan. Kemarin gak punya duit pisan. Apa ya alasan udah? Ya kan? Di hadapan Allah udah rendahin aja. Ngerti? Kemarin kita jual ayam Pak Haji, bocah bayaran sekolah nggak ada duit atau gimana lagi Pak Haji, ampun Pak Haji, maafin banget ini gimana, nangis di depan dia. Kemungkinan dikasih nggak? Kalau nggak dikasih juga, ajak anak bini kita nangis di depan rumahnya, minjem duit, dikasih nggak? Kasih, begak melihatnya. Ya kan, begak nggak? Wah, lihatnya, gua kasih juga nih. Sama Allah, ketika sama Allah kita nangis di hadapan Allah, nggak pernah dikabul sama Allah. Tuntun anak kita, tuntun istri kita, kita sholat berjamaah di hadapan Allah, kita meminta bareng-bareng di hadapan Allah, nangis di hadapan Allah bareng-bareng, pasti dikabul sama Allah. Pernah nggak Bu? Ngajak dirinya ke SGC, baru ayo mah ke SGC milih baju, ya kan? Coba besok ajak bini ke Allah. Coba besok ajak anak ke Allah. Nangis di hadapan Allah. Ya Allah, ampun ya Allah, saya banyak salah di hadapan Engkau ya Allah. Maafkanlah dosa-dosa saya, istri saya, anak saya ya Allah. Ayo kita minta sama Allah. Nangis sama Allah bareng-bareng di hadapan Allah. Terus nangis di hadapan Allah bareng-bareng. Pasti dikabul sama Allah.
Walaupun banyak dosa kita, walaupun seabad-abad dosa kita, walaupun banyak maksiat kita yang di hadapan Allah, ketika kita datang bersama anak istri kita, kita nangis di hadapan Allah. Itu pun. Walaupun kita banyak sering nyolong ikannya, sering nyolong ayamnya, datang ke depan rumah Pak Haji, kita nggak punya duit, ini pinjam duit apa? Ajak anak bini kita nangis di depan rumahnya, begak nggak itu Pak Haji? Begak kan? Ini bocah kalau belum gua kasih kita nangis be. Terpaksa gua kasih dah. Udah biar buru-buru pergi. Dikasih. Pernah nggak ngajak bini nangis di hadapan Allah? Pernah nggak ngajak istri nangis di hadapan Allah? Pernah nggak ngajak anak istri kita nangis di hadapan Allah? Maka besok coba, insya Allah pasti dikabul sama Allah. Ngajaknya istri maksiat mulu, ngajak istri ke dunia mulu, maksiat mulu. Ayo ke SGT, ayo ke Mekarta, ayo ke sini, ayo ke sini. Ya kan? Gak apa-apa ajak jalan-jalan, tapi ketika malam ajak indah seperti itu. Apa dia ngerengek be sama Allah nggak dikasih mah? Bukan Allah yang lihat lu nangis. Gua kasih juga deh, bukan gua lihat lu nangis be. Al-hikmatu tasyatu atis'una ba'dal mi'ah minal hikami l'atoiyya qala al-imam Ahmad ibnu Athaillah Asy-Syakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi wa asrari malam ya'rif utawi sapa wong orang ngerti sapa man qadarana ami ing kadare nikmat biwajniha kalawan anane naim arafah iku bakal ngenal sapa wong naim biwujudi firnaniha kalawan anane kesalahane yasinai hati-hati. Man lam ya'rif qadarana ami biwajniha, barang siapa yang tidak mengenal nilai-nilai nikmat Allah dengan adanya nikmat itu pada dirinya, diwujudi fitnaniha, niscaya Allah akan memperkenalkan kepada nikmat itu ketika ketiadaan nikmat. Barang siapa yang tidak mengenal nilai-nilai nikmat yang Allah berikan di dalam kehidupannya, kita tidak pernah sadar, kita tidak pernah mengenali atas suatu nikmat yang telah Allah berikan di dalam kehidupan kita, maka pasti Allah akan memperkenalkan kepadanya itu suatu nikmat ketika diambil sama Allah nikmatnya tersebut. Jadi ini orang gua kasih sama Allah, gua kasih sehat badan, tapi dia tidak mengenali atas sehat badannya. Ini orang gua kasih nikmat sehat badan, tapi dia tidak pernah bersyukur atas suatu nikmat yang telah Allah berikan kepada dirinya, yaitu nikmat sehat badan. Maka gimana caranya seorang hamba tersebut supaya kenal atas suatu nikmat tersebut? Maka Allah rambet kesehatan badannya tersebut sehingga dia jatuh sakit. Ketika orang jatuh sakit, kenal enggak dengan suatu nikmat sehat? Kita kadang enggak sadar sehat itu nikmat. Kalau pengen sadar bahwa sehat itu nikmat, coba datang penyakit, jangan banyak-banyak meriangin urat aja. Makan enggak enak, tiduran pada pegel,
badan panas dingin, ngerokok pahang, ternyata sehat itu nih. Baru dah kita kenal, ternyata sehat badan itu nih. Bila mana kita nggak sadar-sadar, pasti diambil sama Allah. Maka sebelum diambil sama Allah, sadari akan hal itu. Barang siapa yang tidak mengenal nilai-nilai nikmat Allah, dengan adanya nikmat itu pada dirinya, niscaya Allah akan memperkenalkan kepadanya nikmat itu ketika tiada nikmat. Artinya, di waktu nikmat itu ada pada kita, kita tidak merasakan, kita tidak mengenal. Nah, satu saat nanti Allah akan mengenalkan nikmat itu dengan cara diambilnya kembali nikmat tersebut oleh Allah. Di waktu nikmat itu ada pada kita, kita tidak pernah bersyukur atas nikmat tersebut. Di waktu nikmat itu ada pada diri kita, kita tidak mengenali atas nikmat tersebut. Di waktu nikmat itu ada, kita tidak menyadari atas suatu nikmat tersebut. Nah, suatu saat nanti pasti Allah akan mengenalkan nikmat itu kepada kita. Dengan cara apa Allah mengenalkan nikmat itu kepada kita? Dengan cara diambil nikmatnya seseorang. Kita punya harta melimpah banyak, kita tidak pernah menyadari nikmat banyak harta. Kita punya harta banyak, kita tidak pernah menyadari nikmatnya banyak harta. Kita tidak pernah mengenali nikmatnya banyak harta. Maka kata Allah, bagaimana caranya seorang hamba tersebut supaya mengenal atas nikmat harta tersebut? Maka kata Allah, dengan diambilnya harta tersebut, barulah datang kemiskinan. Dia sadar bahwa banyak harta itu nikmat daripada Allah. Ketika banyak itu harta, kita lupa untuk mensyukurinya. Ketika badan kita sehat, badan kita kekar, kita tidak pernah mengenal dan menyadari bahwa sehat badan ini nikmat daripada Allah. Maka Allah akan mengajarkan kepada kita bagaimana seorang hamba tersebut supaya mengenali suatu nikmat sehat badan. Maka diambil sama Allah nikmat tersebut, diambil kesehatan badan tersebut, jatuhlah sakit seorang hamba tersebut. Ketika sakit seorang hamba tersebut, disitulah dia menyadari bahwa sehat itu nikmat. Sehat itu nikmat. Sama, Allah itu sama. Ibarat kita, ada punya tetangga sering minjem motor sama kita. Dia setiap hari belanja warung minjem motor sama kita. Mau kemana-mana minjem motor sama kita. Tapi dia tidak pernah menghargai kita. Udah kita kasih pinjemin motor setiap hari buat dia belanja, buat dia berobat, buat dia ada kebutuhan, bahkan buat dia kondangan, kita pinjemin itu motor. Tapi dia tidak pernah berterima kasih kepada kita. Karena keseringan minjem, akhirnya biasa aja. Kalau ada kebutuhan minjem. Gimana caranya supaya dia sadar? Gimana caranya supaya dia sadar? Pas lagi butuh-butuhnya dia minjem motor, jangan dikasih. Barulah dia sama Allah juga begitu. Ini orang gua kasih kekayaan, gua kasih kesehatan badan, nggak sadar bahwa itu nikmat dari aku, kata Allah. Bagaimana caranya ini orang supaya sadar? Diambil kesehatan badannya. Bagaimana seorang tersebut supaya sadar? Diambil banyak hartanya tersebut. Akhirnya dia menyadari bahwa itu pemberian daripada Allah yang belum sempat dia syukuri. Kadang-kala Allah itu seperti itu. Sekarang kita tanya kepada diri kita, apa mau disadarkan sama Allah? Apa sekarang sadar?
Ya Allah, terima kasih ya Allah. Bagian saya mau belangsak kayak gimana lagi ya Allah. Bagian yang penting sehat badan. Gitu. Ngerti? Ya Allah, bagian saya mau bagaimana lagi ya Allah. Bagian yang penting rumah tangga saya utuh. Berapa banyak orang yang hidupnya senang tapi rumah tangganya acak adut. Berapa banyak orang yang hartanya melimpah tapi setruk. Coba bersyukur atas suatu nikmat yang Allah kasih kepada kita. Nikmat sehat badan, nikmat banyak harta, nikmat rukunnya rumah tangga. Ini belum sempat kita syukuri, karena ini suatu nikmat. Kadangkala kita tidak menyadari bahwa itu nikmat. Kadangkala kita tidak menyadari bahwa itu nikmat. Maka Allah akan sadarkan kita dengan diambilnya nikmat tersebut. Maka sebelum diambil nikmat tersebut sama Allah, ayo buru-buru kita sadar. Ayo buru-buru kita bangun daripada tidur lamanya kita ini. Sadar. Nah, ini sebenarnya lanjutan daripada hikmah minggu lalu. Qala ba'du surahil hikam, berkata sebagian pensarah hikam, aksarun nas la ya'rifuna qadrani am ila iza faqaduha. Kebanyakan manusia tidak tahu nilai nikmat. Kebanyakan manusia tidak tahu nilai nikmat, kecuali sesudah mereka kehilangan nikmat tersebut. Ya kan? Gitu kan? Udah hilang baru sadar. Udah ludes baru sadar. Aksarun nas la ya'rifuna qadrani. Kebanyakan manusia tidak tahu nilai nikmat kecuali sesudah merasakan kehilangan nikmat itu. Wazalik ila adli walabatil ghaflah alaihi hina wujudiha. Yang demikian itu sebabnya adalah karena menguasainya kelalaian atas mereka ketika keadaan nikmat tersebut. Lalai ketika banyak nikmat. Ini sudah umum bagi manusia, tak lumrah ini bagi manusia. Nikmat itu tidak akan terasa. Bahkan kita kadang-kadang tidak merasa beruntung dengan dapatnya satu nikmat. Kita sehat badan, pernah nggak beruntung? Alhamdulillah sehat badan. Kita tentram rumah tangga kita, pernah nggak kita beruntung? Alhamdulillah ya Allah. Pernah nggak stabilnya harta kita? Kita merasakan beruntung atas nikmat daripada Allah. Pernah nggak? Nikmat itu nggak terasa kadang-kadang. Bahkan kita kadang-kadang nggak merasa beruntung dengan mendapatkan nikmat. Apabila Allah hendak mengenalkan nikmat itu kepada kita, ditarik nikmat itu, barulah merasa kita kehilangan sesuatu. Barulah kita merasa kehilangan nikmat. Baru kita merasa nikmat yang hilang itu sangat besar nilainya di sisi kita. Baru sadar. Ketika masih lengkap anak istri kita sebagai imam gak pernah mengajak istri kita sholat berjamaah, gak pernah mengajak istri kita ngaji. Ketika masih lengkap istri kita, anak kita gak pernah mengajak anak istri kita kepada Allah. Kita nggak pernah mengajak istri kita, anak kita untuk sholat di hadapan Allah. Padahal kita sebagai imam. Akhirnya Allah ingin memperkenalkan kepada dia bahwa nikmat rukunnya rumah tangga itu
itu sangat amat luar biasa dan patut untuk disyukuri, dan itu merupakan keberuntungan yang luar biasa. Berhubung kita tidak menyadari atas suatu nikmat tersebut, Allah ingin memperkenalkan nikmat itu kepada kita, maka Allah ambil istri kita. Akhirnya kita sadar, ternyata nikmat berumah tangga itu amat luar biasa. Ya kan? Kita nggak pernah sadar. Ego gede-gede, ya kan? Itu nggak pernah sadar. Merasa benar saja. Seharusnya kita bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, aku bersyukur atas nikmat yang telah Engkau berikan dengan diutuhkannya istriku, anak-anakku ya Allah. Bila mana kita tidak pernah bersyukur atas hal yang demikian, Allah ingin memperkenalkan bahwa itu nikmat, maka Allah ambil itu daripada genggaman kita. Akhirnya kita bersedih atas itu dan kita menyesali atas itu, dan kita baru menyadari bahwa hal yang demikian itu sangat amat nikmat, dan itu nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sebelumnya belum sempat kita sadari. Ayo bersyukur. Pernah nggak kita ngajak istri kita ngaji, ngajak istri kita sholat? Kita kan sebagai imam, itu ucapan rasa syukur kita kepada Allah, diutuhkannya rumah tangga kita. Bagaimana caranya? Ajak istri kita ibadah, ajak istri kita ngaji. Sebelum Allah ambil nikmat tersebut, bila mana kita tidak sadar, bila mana kita tidak mengerti, bagaimana kita tidak menyadari, maka Allah akan ambil nikmat tersebut daripada genggaman kita, supaya kita menyadari bahwa nikmat daripada Allah, nikmat yang luar biasa. Ketika kita sehat badan kita, gagah badan kita, kita tidak pernah menyadari, kita tidak pernah mengenal bahwa sehat ini merupakan nikmat daripada Allah. Sehat ini merupakan anugerah daripada Allah. Sehat ini merupakan keberuntungan daripada Allah. Kita tidak pernah menyadari akan hal yang demikian. Kita tidak pernah menyadari akan hal yang demikian. Bahkan kita lalai akan hal yang demikian. Maka Allah ingin memperkenalkan kepada dirinya bahwa sehat badan itu merupakan nikmat yang luar biasa, yang mestinya dia syukuri dan mestinya dia beruntungi. Maka Allah ambil sehat badannya supaya dia mengerti bahwa sehat badan ini adalah anugerah daripada Allah, adalah keberuntungan daripada Allah yang begitu besar terhadap dirinya. Jadi nikmat itu perlu kita ketahui, nikmat itu ada dua. Ada nikmatul zahirah, nikmat yang zahir, kasihati wal afiyah, seperti kesehatan, afiyah, aman tentram, harta, bahagia. Nah, inilah nikmat yang zahir. Sehat badan ini merupakan nikmat yang zahir. Sehat badan kita jauh daripada penyakit, ini nikmat yang zahir. Tentramnya rumah tangga kita, ini nikmat yang zahir. Adanya harta kita, ini nikmat yang zahir. Yang kedua, nikmatu batinah, nikmat yang batin. Seperti apa nikmat yang batin? Kal iman, seperti iman, wal Islam dan Islam, wal ma'rifah, wal ilmu. Itu nikmat batin. Adanya iman di dalam kolbu kita, sudah dijadikan Islam sama Allah kita, lahir daripada rahim orang Islam, ini nikmat. Wal ma'rifah, wal ilmi, kita diberikan ilmu sama Allah, pengetahuan sama Allah, ini nikmat. Nah, apabila kita tidak mengenali, tidak merasakan, mendapatkan nikmat-nikmat itu daripada Allah, maka Allah bisa akan tarik nikmat itu
Ketika Allah tarik nikmat itu dan kita kehilangan nikmat tersebut, barulah kita sadar bahwa yang hilang itu sangat berarti bagi kita. Ketika kita sehat, badan kita gagah, kita sehat, kita tidak pernah merasakan betapa besarnya nikmat sehat itu. Bahkan seringkali nikmat sehat itu kita gunakan untuk hal-hal yang zalim. Ini lebih bagus. Begitu badan kita sehat, kita tidak pernah merasakan betapa besarnya nikmat sehat itu. Bahkan kita sering menggunakan nikmat sehat itu untuk hal-hal yang zalim, untuk hal-hal yang dimurkai sama Allah. Kadang-kadang nikmat sehat bahkan kita gunakan untuk maksiat kepada Allah. Boro-boro ini kita syukuri. Kita dikasih sehat sama Allah. Kita dikasih sehat sama Allah. Ini boro-boro kita bersyukur atas nikmat sehat yang begitu besar daripada Allah. Kadang-kala diberikannya sama Allah nikmat sehat kepada kita, kita gunakan sama hal-hal yang zalim. Nikmat sehat yang Allah berikan kepada hidup kita, kepada diri kita, kita gunakan untuk hal-hal yang maksiat. Sudah Allah tarik nikmat sehat tersebut. Ketika sudah Allah tarik nikmat sehat tersebut, barulah kita sadar betapa mahalnya sehat itu. Sekarang kita nggak bisa berjalan-jalan, nggak bisa bebas kaki kita untuk melangkah, karena adanya penyakit stroke di dalam diri kita, karena adanya penyakit saraf kejepit, karena adanya penyakit-penyakit yang lain. Kita tidak bisa berjalan kemana-mana. Sesudah nikmat sehat itu ditarik, baru sadar sehat itu mahal. Kenapa Allah tarik kesehatan kita? Supaya kita sadar bahwa sehat itu merupakan anugerah yang begitu besar daripada Allah. Kenapa ditarik sama Allah? Karena bila mana tidak ditarik sama Allah, kita tidak pernah sadar. Maka ketika datang penyakit, itu bahasa Tuhan yang lembut kepada kita, agar kita kembali menuju Allah, agar kita menyadari bahwa Allah itu begitu besar, agar kita menyadari bahwa Allah begitu penting di dalam kehidupan kita, agar kita menyadari bahwa anugerah Allah, karunia Allah melimpah di dalam kehidupan kita. Ketika segala sesuatunya ditarik sama Allah, barulah kita sadar. Qala al-imam Asari asaqati man lam ya'rif qadran ni'am suribaha min haitsu hayyalam. Barang siapa yang tidak mengenal kadar nikmat, barang siapa yang tidak mengenal kadar nikmat, nilai sebuah nikmat, maka ditarik nikmat itu dari sekira-kira dia tidak menyadarinya. Semakin besar kita tidak menyadari, maka besar pula akan ditarik nikmatnya. Semakin besar kita tidak menyadari rezeki ini datang daripada Allah, yang patut kita syukuri, yang patut kita syukuri, yang patut kita syukuri. Semakin besar kita tidak menyadari akan hal itu, semakin besar pula rezeki yang akan ditarik sama Allah. Semakin besar kita tidak mengetahui kesehatan badan ini adalah anugerah dan keberuntungan daripada Allah, maka sebesar itulah kesehatan yang akan ditarik sama Allah. Jadi kalau kita ingat kita ini sehat, kita ingat kita ini sehat, kita hendaknya syukur kepada Allah.
hendaknya merasa beruntung dapat nikmat sehat ini. Dan kita gunakan nikmat sehat itu kepada perkara-perkara yang diridhoi sama Allah. Kita diberikan nikmat sehat sama Allah, kita gunakan nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita untuk kita gunakan dalam hal-hal yang diridhoi sama Allah. Kita diberikan nikmat banyak rizki sama Allah, kita gunakan rizki tersebut untuk hal-hal yang diridhoi sama Allah. Kita dirukunkannya rumah tangga kita sama Allah, kita gunakan dengan rukunnya rumah tangga kita. Kita ajak anak istri kita untuk mengenal Allah. Kita gunakan untuk hal-hal yang diridhoi sama Allah. Ketika kita menyadari akan hal itu, ketika kita tidak menyadari akan hal itu, maka Allah tarik supaya kita sadar. Tapi itu tidak akan ditarik sama Allah bila mana kita sadar. Kita diberi Allah Islam, kita diberi Allah iman. Ini nikmat batinah. Hendaknya kita beruntung dan menjaga keislaman kita, keimanan kita. Dan bila mana kita tidak bersyukur atas nikmat iman, bila mana kita tidak bersyukur atas nikmat Islam, kita tidak merasakan beruntung dengan adanya nikmat iman, maka nikmat itu suribah akan ditarik sama Allah min haitsu la ya'lam, dari sekira-kira dia tidak menyadarinya. Kita nikmat sholat Allahu Akbar, nikmat rasanya, lezat rasanya ini sholat. Bersyukur, ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan aku nikmat ibadah. Ini nikmat batinah di sini. Kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, lezat rasanya. Kadang-kala berkicuran air mata ketika kita berzikir di hadapan Allah. Wajib kita syukuri. Terima kasih ya Allah, Engkau telah menganugerahkan hamba-Mu yang kotor ini dengan nikmat berzikir. Syukuri. Karena bila mana tidak kita syukuri, maka nikmat iman akan diambil sama Allah. Sama, akan diambil sama Allah. Makanya kenapa nih? Dulu kita sholat tenang rasanya, dulu kita sholat lezat rasanya, tapi kenapa sekarang panas rasanya? Dulu kita zikir nikmat, tapi sekarang kenapa kita ketika kita zikir tandus kayaknya hati kita, gersang kayaknya hati kita, nggak betah ketika kita zikir. Mungkin barangkali nikmat iman kita telah diambil sama Allah. Maka sebelum diambil, syukuri atas nikmat batin, syukuri atas nikmat zahir. Ketika kita bersyukur atas nikmat zahir, ini salah satu ikhtiar kita, salah satu upaya kita supaya Allah tidak mengambil nikmat zahir tersebut. Ketika kita mensyukuri nikmat batin, ini salah satu ikhtiar kita, ini salah satu upaya kita supaya Allah tidak mengambil nikmat batin tersebut. Nah, itulah yang dikhawatirkan. Kita tidak pernah merasakan beruntung kita ini jadi orang Islam. Kita tidak pernah merasakan kita ini beruntung diberikannya iman sama Allah. Maka itu nikmat suribaha akan ditarik sama Allah min haitsu la ya'lam, dari sekira-kira dia tidak menyadarinya. Nah, itu yang dikhawatirkan. Mati tidak membawa iman. Yang dikhawatirkan mati tidak membawa iman. Kenapa? Karena selama dia diberi iman, dia tidak merasa beruntung dengan nikmat iman itu. Akhirnya ditarik oleh Allah, ditarik imannya sama Allah. Wa qala Fudail bin Iyad, wa qala Fudail bin Iyad, alaikum bil mudawamati syukri ala ni'am. Wa qala ni'matun zalat an qaumin fa'adat ilaihi.
kata Syekh Fudil bin Iyad. Syekh Fudil bin Iyad ini mantan preman jadi ulama besar. Imam Fudil bin Iyad berkata, hendaknya kamu selalu mensyukuri nikmat-nikmat itu. Karena sedikit sekali nikmat yang hilang itu bisa kembali. Ketika nikmat itu udah hilang, sedikit sekali kemungkinannya bisa kembali. Sedikit sekali nikmat yang telah hilang itu bisa kembali. Nikmat sehat yang hilang, sedikit bisa kembali. Nikmat rukun rumah tangga yang hilang, sedikit bisa kembali. Nikmat iman yang hilang, sedikit kemungkinannya bisa kembali. Yang telah hilang, sedikit yang kembali. Kata Imam Fudil bin Iyad, kita nggak pernah bersyukur. Kita nggak pernah bersyukur. Maka dalam pengajian malam ini, Allah itu kadang-kala menyadarkan seorang hamba dengan cara dihilangkannya nikmat tersebut, agar seorang hamba mengerti bahwa pemberian Allah berupa nikmat tersebut itu sangat amat dia butuhkan, supaya hamba itu mengerti bahwa dia butuh dengan Allah. Maka dihilangkanlah kekayaan. Akhirnya dia merintih di hadapan Allah, dan dia menangis di hadapan Allah, dan dia menyesal atasnya. Allah ingin sadar seorang hambanya tersebut bahwa dia ini butuh dengan Allah. Bagaimana seorang hamba tersebut supaya menyadari bahwa dia ini butuh dengan Allah? Maka diambillah kesehatan badannya sehingga datang penyakit di dalam kehidupannya. Barulah dia sadar bahwa dia butuh dengan Allah. Maka sebelum Allah mengenalkan kepada kita, menyadari kita supaya sadar kepada Allah, sebelum Allah mengenali kepada kita, sebelum Allah menyadari akan kita, lebih baik kita sadar terlebih dahulu. Lebih baik disadarin apa sadar sendiri? Lebih baik ngaku apa ditonjokin dulu? Ngaku enggak lu jeblok? Masih belum ngaku baik, jeblok lagi. Masih belum ngaku baik. Ngerti? Iya, gue orang kampung anu baru. Sebelum ditonjokin, ayo buru-buru ngaku sama Allah. Terima kasih ya Allah, nikmat sehat badan. Terima kasih ya Allah, nikmat iman. Terima kasih ya Allah, nikmat rezeki. Terima kasih ya Allah, nikmat sehat anak istri. Terima kasih ya Allah. Ini keberuntungan bagiku ya Allah. Jangan ngeluh aja di hadapan Allah. Banyak ini nikmat yang belum kita sadari yang telah Allah berikan kepada hidup kita. Jangan sampai Allah menyadarkan kita supaya kita sadar bahwa itu nikmat daripada Allah. Maka terlebih dahulu kita mesti sadar bahwa ini adalah keberuntungan yang Allah berikan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab.